Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tanyun dan Mu Mengyi akan mulai bertahan dan menerima tantangan para murid dari 8 divisi lainnya. Dan di gedung Giok ini Kepala Divisi Senjata Taois Murong, Kepala Divisi Jimat, dan Kepala Divisi Formasi, tidak akan menyuruh para muridnya untuk menantang Tanyun, karena mereka bertiga tahu kekuatan Tanyun pada saat berada di Sekte Abadi-Abadi. Dan semua murid dari Divisi Senjata, Divisi Jimat, dan Divisi Formasi, kini hanya duduk diam saja di kursi masing-masing. Dan pada saat ini, Kepala Divisi Senjata, Kepala Divisi Jimat, dan Kepala Divisi Formasi, sangat iri kepada Sen Subing karena Sen Subing memiliki murid yang sangat berbakat seperti Tanyun. Dan pada saat yang sama ketiganya juga sangat senang jika melihat murid utama divisi lainnya akan terbunuh ketika mereka menantang Tanyun. Ketiganya tahu bahwa Tanyun telah membunuh Ling Hu Changkong, cicit dari Kepala Jiwa Suci, jadi bagaimana mungkin Kepala Jiwa Suci membiarkannya begitu saja. Dan Tanyun juga menghapus basis kultivasi putra Kepala Jiwa Binatang, dan menyebabkan putranya menabrak diri ke dinding dan mati, dan juga telah mengambil murid langsungnya Mu Mengyi, dan 1 jam yang lalu, Tanyun hampir membunuhnya, bagaimana mungkin Kepala Jiwa Binatang tidak membalas dendam. Dan kemudian Tanyun membunuh putra ketua penegak hukum Qiu Yongming. Qiu Yongming pasti menantikan hari ini. Qiu Yongming berharap kompetisi 9 divisi akan dimulai sesegera mungkin, dan membiarkan murid penegak hukum membunuh Tanyun. Seperti yang Kepala Divisi Senjata, Jimat, dan Formasi pikirkan, kini banyak orang yang menginginkan Tanyun mati. Pada saat ini, di gedung batu Giok, Sen Subing baru saja bangkit dari tempat duduknya, dan sebelum Sen Subing mengumumkan dimulainya penjagaan Danmai, Tanyun merasakan gelombang niat membunuh dan mengunci dirinya di dalam. Tanyun tampaknya dapat melihat bahwa setelah Sen Subing mengumumkan dimulainya kompetisi, beberapa murid akan bergegas untuk membunuhnya, lalu setelah itu Tanyun pun bergumam di dalam hatinya, dan berkata, "Tidak peduli siapa yang muncul, aku tidak akan membiarkanmu hidup," gumam dari Tanyun di dalam hatinya. Lalu setelah itu Sen Subing memberikan pedang kelas harta karun kepada Tanyun dan kemudian Tanyun pun segera menangkap pedang itu dan menerimanya. Lalu setelah itu, Sen Subing pun berkata, "Baiklah, kepala ini mengumumkan bahwa pertempuran pertahanan Danmai saya telah resmi dimulai," ucap dari Sen Subing. Dan begitu suara itu jatuh, beberapa suara terdengar hampir bersamaan. "Saya adalah murid penegak hukum Yu Zhang, menantang Tanyun, tolong bertarung dengan saya," ucap dari Yu Zhang murid penegak hukum. "Saya adalah murid penegak hukum Ye Xiong, juga menantang Tanyun, tolong bertarung dengan saya," ucap dari Ye Xiong murid penegak hukum. "Saya berdua adalah murid dari Divisi 5 Jiwa menantang Tanyun," ucap dari murid Divisi 5 Jiwa. "Saya murid dari Jiwa Binatang Xiong Tai menantang Tanyun, tolong bertarung denganku," ucap dari murid Jiwa Binatang. "Saya adalah murid dari Divisi Jiwa Suci menantang Tanyun," ucap dari murid Jiwa Suci. Kini pada saat yang sama 5 orang sekaligus yang menantang Tanyun, dan kelima orang itu langsung melompat ke arena Wulong dengan membawa pedang. Melihat adegan ini Tantai Xuanzong mengerutkan kening, dan Sen Subing buru-buru ingin menghentikan 5 orang itu dan ingin membiarkan mereka menantang Tanyun satu persatu. Namun, sebelum Sen Subing bisa berbicara, suara penuh niat membunuh tanpa akhir tiba-tiba bergema di puncak. "Hahaha, ternyata kalian begitu tidak sabar ingin membunuhku, baiklah, aku akan tidak ingin membuang-buang waktuku," ucap dari Tanyun berteriak dengan keras. Lalu setelah Tanyun berbicara, Tanyun langsung menggunakan langkah ilahi Hongmengnya dan kemudian melesat ke arah 5 orang itu, dan beberapa detik kemudian Tanyun berhasil menebas kepala 5 orang itu, segera darah pun menyembur keluar seperti sedang hujan darah, dan kini 5 mayat tanpa kepala tergeletak di tanah. Di tengah-tengah arena pertempuran kini hanya menyisakan Tanyun seorang, dan hanya dengan satu gerakan saja, Tanyun bisa membunuh 5 orang. Dan pada saat ini, Tanyun dibasahi oleh darah, dan kemudian Tanyun melirik ke arah semua orang dengan niat membunuh di matanya, dan Tanyun pun berkata dengar keras, "Aku tahu banyak orang ingin membunuhku. Aku Tanyun,
memberi kalian semua kesempatan, siapa saja yang ingin membunuhku kalian boleh datang bersama. Namun, kalian harus mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini untuk membunuhku. Lagi pula, hanya ada 100 tempat untuk menantangku, dan sekarang tinggal 95 lagi, ucap dari Tan Yun dengan keras. Mendengar kata-kata dari Tan Yun, kini semua penonton menjadi gempar, dan berteriak, bunuh dia, ayo bunuh dia, ucap teriakan para penonton. Lalu setelah itu, segera 18 orang murid dari Divisi 5 Jiwa, Divisi Jiwa Binatang, Divisi Jiwa Suci, dan para murid penegak hukum, muncul di atas arena. Puluhan murid itu melingkar dan mengelilingi Tan Yun. Mereka semua bekerja sama untuk membunuh Tan Yun. Melihat adegan ini, teriakan yang tidak dapat dipahami datang dari antara ratusan ribu murid di puncak. Bukankah ini Tan Yun terlalu sombong? Hahaha, ini bukan kesombongan, dia pusing dengan kepercayaan diri, aku tidak berapa beratnya. Benar, dia pikir dia siapa, dia bahkan membiarkan orang lain bergabung untuk membunuhnya, dia benar-benar murid tukang yang tidak tahu langit dan bumi. Aku pasti yakin, Tan Yun akan dibunuh dengan hanya 3 nafas saja, ucap dari para murid di puncak. Pada saat ini, Tan Yun menjadi sorotan mata di tengah-tengah arena, dan kini Tan Yun pun tidak ingin membuang-buang waktu, dan segera Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmengnya. Detik berikutnya, 18 orang itu langsung melompat dan menyerang Tan Yun secara bersamaan, namun pada saat mereka melompat ke udara, sinar pedang melintas di tenggorokan 18 murid itu, dan segera, aliran darah menyembur dari kehampaan, kabut darah memenuhi udara, dan 18 murid jatuh ke platform Wolong. Pada saat ini, 18 mayat dengan tanda tebasan pedang di tenggorokan mereka, semuanya tergeletak di genangan darah. Melihat adegan ini, para murid berteriak, lihatlah, ini sangat mengerikan, ucap dari para murid. Dan pada saat ini Tan Yun memegang pedang berlumuran darah di tangan kanannya, dan dengan lambaian lengan kirinya 18 mayat naik ke udara dan menjatuhkan di arena pertempuran. Hanya beberapa murid, serta semua di aken pintu dalam, penatua, kepala suku, dan Tantai Xuanzong, dengan jelas menemukan bahwa Tan Yun sebenarnya tidak menghilang, tetapi dalam waktu singkat, Tan Yun bergerak 18 kali di udara rendah, dan menebas 18 lawannya dengan kejam. Pada saat ini, ratusan ribu murid memandang Tan Yun, yang berlumuran darah, dan merasakan ketakutan di hatinya. 18 orang terbunuh dalam sekejap, tetapi Tan Yun bahkan tidak terluka. Tan Yun kini melirik dingin ke ratusan ribu murid yang hadir dan berkata dengan dingin, masih ada 77 tempat untuk menantangku. Siapapun yang ingin membunuhku bisa datang ke sini, ucap dari Tan Yun dengan keras. Dan setelah itu, Tan Yun berniat untuk memprovokasi beberapa orang, dan Tan Yun pun menunjuk ke arah para kepala divisi dengan pedangnya dan kemudian berkata dengan keras. Qiu Yongming, itu benar, aku membunuh anakmu, dan untuk itulah dia pantas mati. Dan untuk Wu Hong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, jika putra beruangmu tidak menabrakkan diri ke dinding dan mati, pasti saya akan mencabiknya hidup-hidup. Dan juga, Murong Hong, hehe, aku telah membunuh cucumu di pintu luar. Murong Kun itu memang pantas mendapat kematian. Dan untuk Mu Linghu Changhe, cicitmu Linghu Changkong merasa tak terkalahkan ketika dia berada di gerbang luar. Dia mencoba membunuhku berkali-kali, dan dia juga pantas untuk mati. Dan adapun untukmu kepala divisi 5 jiwa, aku tidak tahu mengapa kamu mengirim murid-muridmu untuk membunuhku. Apakah kamu ingin membunuhku, karena kamu ingin menjodohkan Kezian dengan cucumu, ucap dari Tan Yun memprovokasi musuh-musuhnya. Mendengar perkataan itu, kepala divisi 5 jiwa tiba-tiba berkata, kamu berhenti berbicara omong kosong, apakah murid 5 jiwa dan orang-orang dari divisiku menantangmu atau membunuhmu? Katakanlah, kepala ini tidak pernah melakukannya, ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Iya, itu benar, kamu hanya lelucon. Kamu benar-benar hanya berani memfitnah saja, ucap dari Qiu Yongming dengan keras. Hehehehe, apa, lelucon? Aku adalah bagian dari pintu dalam, jadi aku tidak berani memfitnah kalian semua hahaha, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah itu, Tan Yun berhenti tertawa, dan kemudian berkata lagi. Saya hanya seorang junior, dan kepala 5 jiwa,
Anda adalah senior. Jadi apakah kamu berani bersumpah bahwa kamu tidak menyuruh para muridmu untuk membunuhku saat kompetisi 9 divisi, dan jika kamu benar menyuruh pada murid untuk membunuhku, maka kamu akan mati mendadak di tempat, ucap dari Tan Yun. Mendengar perkataan itu, ratusan ribu murid yang hadir, satu persatu hati mereka berubah menjadi kekerasan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu berani dan membunuh begitu banyak murid dengan latar belakang yang kuat. Dan pada saat yang sama, semua murid sangat marah dan bingung, bagaimana Tan Yun bertahan dari begitu banyak musuh tingkat tinggi, dan kini di atas puncak Tantai Xuanzong mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sejak leluhur menetapkan kompetisi besar 9 divisi, para leluhur telah membuat aturan, bahwa dalam pertarungan kompetisi 9 divisi, tidak peduli jika ada di kedua belah pihak yang terbunuh atau terluka. Dan para leluhur telah menganggap pertempuran murid 9 divisi ini, sebagai tempat di mana para murid menyelesaikan keluhan dan keluhan mereka. Selama kompetisi 9 divisi, ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan antara murid dari kedua belah pihak, yaitu kebencian. Oleh karena itu, setiap kali kompetisi besar 9 divisi diadakan, akan selalu ada pertumpahan darah dan kematian, dan Master Sekte sebelumnya tidak memiliki wewenang untuk campur tangan untuk menghentikan mereka. Dan karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur, Master Sekte Tantai Xuanzong tidak bisa menolaknya. Dan para leluhur dan Master Sekte Tantai Xuanzong berpikir, hanya mereka yang telah mengalami pertempuran darah yang akan melangkah lebih jauh di sepanjang jalan kultivasi. Pada saat ini Tan Yun melihat bahwa Penatua Penegak Hukum Pintu Dalam, Kepala Jiwa Binatang, Penatua kedua dari Divisi Jiwa Binatang, Kepala Jiwa Suci, dan Kepala 5 Jiwa, wajahnya pucat dan tidak berkata apa-apa. Lalu setelah itu, Tan Yun berkata lagi dengan arogan, diam adalah pertahanan, tapi tentu saja ini tidak sama. Tidak masalah. Alasan mengapa generasi muda berbicara begitu banyak adalah untuk pertukaran kesopanan. Mulai sekarang, dan bahkan akhir dari kompetisi besar, semua murid penegak hukum, murid 5 jiwa, murid jiwa binatang, dan murid jiwa suci yang saya temui akan menjadi murid pembantu, dan jika tidak, saya akan membunuh mereka semua tanpa belas kasihan, ucap dari Tan Yun dengan keras. Kata-kata seperti ini yang diucapkan Tan Yun, adalah sebuah penghinaan, jadi para murid pun langsung berteriak. Tan Yun, kamu benar-benar sombong. Kamu tidak bisa hidup sama sekali. Ini adalah akhir dari kompetisi 9 divisi bagimu. Benar, aku akan melihat bagaimana kakak dan adik seniorku membunuhmu nanti, ucap dari para murid divisi lainnya. Dalam keributan yang bising, Dan Yu mengangkat suaranya dan berteriak, kakak senior Tan, kami percaya bahwa kamu pasti bisa membunuh mereka yang ingin membunuhmu. Kakak senior Tan perkasa, ucap dari Dan Yu, begitu. Suara Dan Yu jatuh, puluhan ribu murid dan Mei berbicara serempak, dan semburan suara merobek lautan awan di atas puncak raksasa Panlong. Kakak Tan perkasa, dan kamu akan mudah untuk membunuh musuh. Kakak Tan perkasa, kamu adalah pahlawan dan Mei kamu, ucap dari para murid divisi alkemia. Dan setelah itu seorang murid laki-laki penegak hukum melihat ke belakang dan melihat 19 murid penegak hukum teratas di belakangnya, dan berkata, ayo kita serang dia bersama, dan bunuh dia, ucap dari murid laki-laki itu. Setelah berkata seperti itu, pria itu langsung memegang pedang berwarna darah dan memimpin 19 murid penegak hukum lainnya melesat ke arena, dan kemudian menantang Tan Yun. 20 murid penegak hukum yang berada di kesempurnaan agung alam jiwa janin, memegang berbagai senjata ajaib, berubah menjadi bayangan dan bersamaan melesat ke arah Tan Yun dengan niat membunuh yang ganas. Dan pada saat yang sama, Tan Yun pun berkata, mereka yang ingin membunuhku akan dibunuh olehku, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, Tan Yun langsung melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan melesat dengan kecepatan tinggi di bawah bayang-bayang pedang. Tan Yun menggunakan langkah ilahi, sambil menebaskan kepada 20 murid penegak hukum. Pada saat yang sama, Tan Yun melayangkan tinju kirinya, ke arah musuh, dan menyebabkan dada seorang murid penegak hukum meledak, dan segera langit pun dipenuh dengan darah. Dan hanya dalam 3 napas, 19 murid penegak hukum yang ingin membunuh Tan Yun, kini telah dibunuh oleh Tan Yun dan hanya satu orang yang masih hidup,
satu orang murid penegak hukum itu melarikan diri ke arah panggung Wolong dengan ketakutan. Jika kamu ingin pergi sekarang, apakah kamu pikir itu mungkin? Berikan hidupmu untukku, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun merah karena marah, dan tepat ketika murid itu baru saja meninggalkan tepi arena Wolong untuk melarikan diri, tiba-tiba sosok Tan Yun melintas, dan langsung berada di belakang murid itu, dan saat Tan Yun muncul di belakang murid itu, Tan Yun menendang dada murid itu dengan keras, sehingga murid itu masuk kembali ke dalam arena, dan setelah itu, Tan Yun menginjak dada murid itu dengan kencang. Tidak, tidak, ucap dari murid itu berteriak. Dan setelah teriakan itu terdengar, Tan Yun langsung menekan kakinya, dan meremukkan tulang dadanya, sehingga murid itu mati. Lalu setelah itu, Tan Yun menendang mayat itu dengan satu tendangan, dan mayat itu langsung keluar dari dalam arena. Pada saat ini, genangan darah di arena Wolong pun mengalir seperti air di sungai. Dan Tan Yun kini berlumuran darah musuh, dan terlihat seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Pada saat ini, Tan Yun berhenti di tepi arena dan berkata dengan niat membunuh di matanya, masih ada 57 orang untuk bisa menantangku di sini. Aku menunggu siapa saja yang ingin membunuhku, jika tidak ada yang masuk ke arena, maka kalian semua hanya akan menjadi pengecut, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun langsung mengeluarkan 11 pedangnya dari cincin penyimpanannya, dan segera 11 pedang terbang dengan kekuatan emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya muncul dan kemudian melayang di sekitar arena, dan kemudian 11 pedang itu mengelilingi arena yang besar. Hampir pada saat yang sama, energi spiritual kelaur dari alis Tan Yun, dan energi spiritual itu melesat ke arah 11 pedang itu. Dan setelah itu, 11 pedang terbang tiba-tiba berputar seperti sebuah cincin, dan kemudian tirai cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan kaki meletus, dan berubah menjadi formasi pedang pembantaian Hongmeng sepanjang 300 kaki, yang muncul di belakang Tan Yun. Aku di sini, dan aku akan menunggu kalian untuk membunuhku. Kalian jangan ragu, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada orang-orang tua itu jika kamu tidak membunuhku, ucap dari Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat provokatif, Tan Yun mundur selangkah, dan melangkah ke dalam formasi pedang. Dan segera, setelah Tan Yun berada dalam formasi, dan Tan Yun membuka sedikit celah terbuka di depan formasi Hongmeng. Suara acuh tak acuh Tan Yun keluar dari celah formasi, jika dalam 10 napas, tidak ada yang memasuki pertempuran, aku benar-benar kecewa pada kalian, ucap dari Tan Yun. Setelah perkataan itu jatuh, kini di sekitar arena menjadi sunyi. Murid penegak hukum, menyaksikan 20 murid penegak hukum dengan kekuatan teratas, semuanya telah terbunuh, mereka semua melihat Tan Yun dengan ketakutan. Dan pada saat ini, di antara lebih dari 200.000 murid divisi jiwa binatang, divisi jiwa suci, dan divisi 5 jiwa, ada sebuah teriakan gila. Ibu, aku tidak percaya, dia hanyalah seorang tukang yang berada di tingkat 9 dalam jiwa janin. Seberapa kuat dia hanya memiliki kecepatan saja, dan sekarang dia hanya memakai formasi pedang untuk membuat segalanya menjadi misterius. Ya, lihat formasi pedang yang dia atur, itu bukan hal yang berkualitas tinggi, semuanya, ayo pergi bersama, ucap dari para murid divisi jiwa binatang. Saat ini, murid jenius Ding Fu yang berada di peringkat keempat di divisi jiwa binatang berkata dengan keras, semuanya diam, ucap dari Ding Fu. Setelah semua orang diam, Ding Fu melirik ke arah para murid divisi 5 jiwa dan divisi jiwa suci, lalu kemudian mencibir, dasar sekelompok pengecut, ucap Ding Fu mencibir. Kemudian, Ding Fu melihat kembali ke 30 murid teratas dalam divisi jiwa binatang, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang bersedia membunuh Tan Yun bersamaku, datang bersama-sama, ucap dari Ding Fu. Ding Fu melesat ke dalam formasi pedang ilahi Hongmeng tanpa melihat ke belakang, dan setelah itu, 17 murid jenius dari divisi jiwa binatang mengikutinya dan segera masuk ke dalam formasi pedang ilahi Hongmeng. Pada saat ini, para jenius pintu dalam dari divisi 5 jiwa dan divisi jiwa suci tidak dikirim. Mereka tidak tahu seberapa kuat Tan Yun sekarang, mereka semua berpikir bahwa lebih baik jika murid dari divisi jiwa binatang yang memasuki pertarungan dengan Tan Yun terlebih dahulu. Jika mereka membunuh Tan Yun,
mereka akan menyelamatkan diri mereka dari pertempuran. Dan menurut pendapat mereka, bahkan jika Tan Yun tidak bisa dibunuh, Tan Yun akan terluka parah jika melawan 18 orang jenius dari divisi jiwa binatang. Dan pada saat itu, para murid dari divisi jiwa suci dan divisi 5 jiwa, akan mengambil kesempatan emas, dan kemudian akan menyerang Tan Yun. Mereka semua merencanakan kelicikan di dalam hati mereka. Dan alasan mengapa semua orang percaya bahwa Tan Yun akan berakhir, karena 18 ini semuanya adalah para jenius di peringkat 30 teratas dari divisi jiwa binatang. Pada saat ini, para murid divisi alkemia tidak bisa tidak merasa khawatir, para murid alkemia takut pengepungan Tan Yun tidak dapat diprediksi. Dan setelah itu, celah formasi pedang ilahi Hongmeng tiba-tiba tertutup, dan semua orang menatap layar formasi di arena Wolong. Semua orang ingin melihat segala sesuatu dalam formasi pedang, namun, formasi pedang menghalangi penglihatan mereka semua. Di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, 18 murid dengan penampilan garang, memegang pedang terbang, dan mereka mengelilingi Tan Yun. Tan Yun, dasar bajingan bodoh, sekarang kami akan memotongmu menjadi 8 bagian. Benar, Anda murid tukang, saya pikir Anda terlalu gila, bahkan putra kepala tetua kami, kamu telah menghapunya. Tan Yun, bajingan, hari ini aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping, ucap dari para murid divisi jiwa binatang. Baiklah, ayo kita serang dan bunuh dia bersamaku, ucap dari Ding Fu. Baik kakak keempat, ucap dari para murid lainnya, lalu setelah itu, 18 murid hendak menyerang Tan Yun, namun 18 murid itu, tiba-tiba ketakutan, karena melihat Tan Yun tiba-tiba terbang ke langit dan tergangung di udara. Melihat Tan Yun mengapung di udara, para murid berkata, kenapa aku belum pernah mendengar ada formasi yang bisa membuat orang terbang di langit? Bagaimana ini mungkin? Ada yang aneh dengan formasi ini? Kalian para junior, jangan anggap enteng, ikut aku, ucap dari Ding Fu dengan cemas. Hahaha, Tan Yun tertawa dan menatap kerumunan dan berkata dengan senyum licik, memang benar bahwa solusi cepat diperlukan, tetapi sangat disayangkan saya akan menyelesaikan Anda semua, ucap dari Tan Yun. Lalu setelah Tan Yun berbicara, Tan Yun langsung mengeluarkan jurus mulut iblis angin. Dan dalam sekejap mata, tiba-tiba kekuatan angin muncul, dan mulut iblis angin muncul di langit formasi. Mulut iblis angin itu, mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, dan membuat 18 orang itu ketakutan. Lalu setelah itu, Ding Fu segera berteriak, kita bentuk 2 tim, kalian 8 orang akan ikut denganku untuk membunuh Tan Yun, dan sisanya akan berurusan dengan kekuatan angin, ucap dari Ding Fu. Setelah selesai berbicara, Ding Fu membawa 8 murid dan menaiki pedang terbangnya menuju ke arah Tan Yun di langit. Tan Yun kini menatap 9 orang yang mendekatinya dengan menggunakan pedang terbang, dan setelah itu sudut mulutnya terangkat, kemudian berkata, penjara guntur, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, kekuatan guntur yang menyilaukan keluar dari udara tipis, seperti badai petir yang melayang di atas Tan Yun. Ruang bergetar hebat, dan pada saat yang sama mulut ajaib angin menghantam 9 orang di bawah, ke-9 orang di samping merangsang semangat embrio binatang satu demi satu, meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Pedang terbang di tangan mereka yang melambai meletus dengan sinar pedang setinggi ratusan kaki, dan mereka menebas ke arah mulut iblis angin. Ketika 9 balok pedang besar dan mulut ajaib angin bertemu, mereka semua jatuh di atas pedang terbang karena panik. Ah, mustahil, bagaimana kekuatan anginmu menjadi setidaknya 5 kali lebih kuat? Bagaimana ini bisa terjadi? Dalam teriakan histeris 9 orang, mulut iblis angin telah turun. Mulut iblis angin langsung menelan mereka dalam sekejap. Tidak, tolong. Jeritan 9 orang menghilang, dan tubuh mereka berada di mulut iblis angin. Mereka dicekik oleh bila angin besar dan berubah menjadi potongan daging yang jatuh. Tidak ada tulang yang tersisa. 9 orang terbunuh dengan mudah, selain kekuatan kuat dari mulut iblis angin. Ada alasan yang lebih penting bahwa mereka melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri dan meremehkan kekuatan mulut iblis angin. Mereka berpikir bahwa kekuatan mulut ajaib angin paling banyak 5 atau 6 kali lipat lebih kuat dari angin biasa, dan mereka tidak mengerahkan kekuatan penuh mereka sehingga mereka mati.
Hal yang sama berlaku untuk 9 orang di sisi lain yang menginjak pedang terbang dan ingin membunuh Tan Yun. Pedang mereka tergantung di udara, pergelangan tangan mereka berputar satu demi satu, dan ruang sering bergetar. Ratusan cahaya pedang muncul, pergilah penggal kepala Tan Yun, ucap dari 9 murid itu. Wilayah guntur absolut, bunuh mereka, ucap dari Tan Yun. Ekspresi Tan Yun serius, dan tiba-tiba, ribuan naga guntur melaju di atas kepalanya, dengan aura kekerasan, bertabrakan dengan keras dengan sinar pedang yang datang satu demi satu. Satu demi satu cahaya pedang dan ratusan naga guntur menghilang ke udara, dan ratusan naga guntur yang tersisa tiba-tiba berubah menjadi 9 naga guntur dengan panjang 300 kaki, dan melesat ke arah 9 orang. 9 naga guntur yang mempesona, seolah-olah diberkahi dengan kehidupan, mengunci 9 orang dengan kuat. Sebelum naga guntur mengenai mereka, aura yang sangat kuat telah menyebabkan wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh 9 orang itu terkoyak, penuh dengan retakan menakutkan. Ding Fu dan 8 orang lainnya terkejut dan tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi mereka harus menghadapinya. 9 orang saat ini dikelilingi oleh kekuatan binatang, dan kekuatan spiritual yang kuat disuntikkan ke dalam pedang panjang. Dalam sekejap, cahaya pedang berwarna-warni, dengan aura menakutkan, menebas ke 9 naga guntur yang menukik. Dengan 9 suara keras yang mengejutkan, begitu cahaya pedang warna-warni bertabrakan dengan 9 naga guntur, cahaya pedang tiba-tiba runtuh. 9 naga guntur tidak bisa menahan serangan itu, dan berubah menjadi gumpalan arus listrik yang terbang di langit, menghilang tak terlihat dalam napas. Tan Yun, apakah hanya segitu saja? Gunakan saja cara apapun yang kamu miliki, ucap dari Ding Fu. Kakak senior keempat benar, bajingan, keluarkan saja keterampilan apa yang kamu miliki, gunakan semuanya. Hahaha, tapi menurutku, hanya ada begitu banyak cara untukmu, tukang rendahan. Bersiaplah untuk mati, ucap dari 8 murid lainnya. Tan Yun menutup telinga terhadap tawa 9 orang yang tertinggal di telinganya. Sudut mulut Tan Yun sedikit ke atas, dan dia menatap mata 9 orang itu, dan kemudian berkata, lihat apa yang ada di bawahmu, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, kamu telah mencapai titik di mana kamu terlalu miskin, apakah kamu masih ingin menggunakannya? Ini sedikit trik untuk menipuku, ucap dari Ding Fu masih menatap Tan Yun, dengan sikap meremehkan. Di antara 8 lainnya, hanya satu yang melirik ke bawah, dan tiba-tiba, rambutnya ngeri, matanya penuh keputusasaan, dan dia berkata. Keempat, saudara keempat, senior. Lihat, ucap dari salah satu murid. Pada saat Ding Fu dan 8 orang tiba-tiba menundukkan kepala, mereka berteriak ngeri, lari, ucap dari 9 orang itu. Tetapi kini mulut iblis angin berjarak 3 kaki di bawah 9 orang, mulut iblis angin yang besar menatap mereka seperti jurang maut. Baru saja, setelah mulut angin iblis menelan dan mencekik 9 orang lainnya, tetapi di bawah kendali Tan Yun, mulut iblis angin itu diam-diam muncul di bawah mereka. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, ucap dari Tan Yun. Saat Tan Yun berbicara, mulut iblis angin, yang tingginya 300 meter, tiba-tiba melahap 9 orang yang baru saja terbang beberapa puluh meter jauhnya. Ah, tidak. 9 orang di mulut iblis mengeluarkan jeritan mengerikan, dan 8 dari mereka mati kehabisan napas. Hanya Ding Fu yang masih hidup, saat terhisap mulut iblis angin, Ding Fu melesatkan tebasan ke mulut iblis angin dan Ding Fu kini hanya terluka parah saja, dan setelah itu, Tan Yun mengendalikan mulut iblis angin dan kemudian mulut iblis angin pun menghilang. Pada saat ini Ding Fu membantingkan diri ke platform tinggi dengan ratapan seperti babi. Melihat itu, Tan Yun melesat ke langit dan muncul di sampingnya. Segera, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmengnya, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang menyihir dan menatap Ding Fu. Ding Fu, yang tubuhnya terluka parah, tiba-tiba jiwanya melemah, setelah dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun, ekspresi Ding Fu menjadi kusam. Mata Tan Yun menunjukkan sedikit kelicikan, dan Tan Yun berkata, saya akan membuka susunan pedang sekarang, Anda dapat melarikan diri secepat mungkin, dan kemudian memberitahu orang-orang yang ingin membunuh saya bahwa saya sedang terluka parah, dan biarkan mereka datang untuk bunuhku. Apakah kamu mengerti, ucap dari Tan Yun.
Mengerti, ucap dari Ding Fu mengangguk kaku. Oke, sangat bagus, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun sedikit menyipit, pergi, ingatlah untuk menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahmu dan berteriak, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melakukan sesuatu dengan tegas. Karena begitu banyak orang ingin membunuhnya, jika Tan Yun hanya diam saja, Tan Yun sendiri pasti akan mati terbunuh, jadi Tan Yun kini tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan pikiran yang teguh, Tan Yun membuka celah di formasi pedang ilahi Hongmengnya, dan segera ditembus oleh seseorang. Di mata semua orang di puncak, Ding Fu yang kehilangan lengan dan kakinya, melompat keluar dari celah sambil berteriak, semua orang dibunuh oleh Tan Yun. Tan Yun sedang terluka parah di dalam formasi, cepat yang ingin membunuhnya cepat maju, sebelum Ding Fu bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang terbang melesat dari dalam formasi, dan pedang itu menusuk ke bagian belakang leher Ding Fu, sehingga pedang itu keluar dari mulut Ding Fu. Kakak senior keempat. Kakak senior keempat. Suara kesedihan yang tak terhitung terdengar dari kerumunan puluhan ribu murid dari divisi jiwa binatang. Pada saat ini, sebuah suara lemah datang dari celah. Aku baik-baik saja, masih ada 39 tempat tersisa untuk menantangku. 39 orang yang masih ingin membunuhku, datang saja, ucap dari Tan Yun pura-pura terluka. Tantai Xuanzong di menara giok, alis pedangnya berkerut, dan kemudian, ada sedikit pencerahan di matanya, suara ini harusnya disamarkan, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini di divisi alkemia, para murid, hingga Diaken, para tetua, dan Sen Subing, semuanya cemas, khawatir. Adapun Mu Mengyi di Wolong Teres nomor 2, karena perhatian semua orang tertuju pada Tan Yun saat ini, tidak ada yang menantangnya sampai sekarang. Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao yang berada di depan para murid divisi senjata tampak cemas dan gelisah, tetapi pada kenyataannya, mereka yakin bahwa pria mereka tidak akan pernah terluka parah, jadi mereka yakin ini pasti adalah tipuan. Pada saat ini, para murid divisi jiwa binatang gelisah, dan sebelum mereka bisa melompat ke platform Wolong nomor 1, puluhan murid dari divisi jiwa suci dan murid divisi 5 jiwa, pergi satu persatu dan melesat ke arena untuk memasuk formasi pedang. Sial, mereka memimpin, ucap dari para murid divisi jiwa binatang. Lebih dari selusin murid dari divisi jiwa binatang, dan murid dari divisi 5 jiwa, mengikuti murid divisi jiwa suci dengan cermat dan saat mereka akan memasuki celah formasi, tiba-tiba mata indah Sen Subing dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian mencari kematian, ucap dari Sen Subing. Ketika suara indah yang mengandung niat membunuh terdengar di telinga semua orang, Sen Subing menghilang dari kursi. Dan segera setelah itu, di arena Wolong nomor 1 dalam sorotan, bilah pedang yang diubah dari kekuatan spiritual langsung menusuk tenggorokan 30 murid yang baru saja melompat ke arena. Dan setelah itu, mayat 30 murid dari divisi 5 jiwa, murid dari divisi jiwa suci dan murid divisi jiwa binatang, mengeluarkan darah, dan jatuh di tepi platform Wolong. Dan pada saat ini, celah dalam formasi pedang ilahi Hongmeng menghilang dengan tenang. Segera setelah itu, Sen Subing, yang berada dalam sosok anggun, muncul dari platform Wolong. Kepala jiwa binatang kini tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, mengulurkan jari kurusnya, menunjuk Sen Subing, dan berkata dengan marah, Sen Subing, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang begitu kejam, ucap dari kepala jiwa binatang. Sen Subing, kamu benar-benar melanggar hukum, ucap dari kepala 5 jiwa. Kepala 5 jiwa juga berdiri di menara giok, dan gemetar karena marah. Lalu kepala divisi jiwa suci pun menatap Sen Subing. Menggertakkan giginya dan berkata, kamu sangat berani, ini adalah kompetisi besar 9 divisi. Kamu tidak hanya melanggar aturan untuk menghentikannya, tetapi juga membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, membunuh 5 muridku, ucap dari kepala divisi jiwa suci. Mendengar kata-kata itu, ada ekspresi ejekan di wajah Sen Subing yang memesona, dan Sen Subing berkata dengan dingin, aku akan membunuh mereka jika kepala suku ini ingin membunuh mereka. Apakah ada masalah? Ucap dari Sen Subing. Sen Subing kini merasa percaya diri. Kepala divisi 5 jiwa sangat marah sehingga wajahnya memerah. Kepala divisi 5 jiwa menoleh dan membungkuk kepada Tantai Xuanzong, dan berkata, Master Sekte, kamu juga melihat bahwa Sen Subing, sebagai kepala suku,
membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, kamu harus menghukumnya, ucap dari Kepala Divisi 5 Jiwa. Ya, Master Sekte, Sen Subing tidak menganggap Anda serius, Anda berada di sini, tetapi dia berani melakukan ini, ucap dari Kepala Divisi Jiwa Binatang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.